Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Rin dan Ran. Kali ini saya akan membuat readingan dengan tema keinginanmu versus kebutuhanmu. Kenapa saya mengambil atau membuat tema ini? Ingin memperjelas situasi apa sih yang sebenarnya kalian butuhkan. Bisanya itu keinginan dan kebutuhan kita itu berbeda banget. Jadi perlu mengevaluasi apa sih yang sangat kita butuhkan itu. Kalau sebatas keinginan itu mungkin banyak ya, dan kadang yang disadari itu adalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Maka dari itu, saya akan membuat readingan dengan indikator di depan sini. Sudah ada spidol yang warna kuning, warna merah, dan warna hijau. Kalian silakan pilih dahulu sesuai intuisi kalian, sesuai hati kalian. Seperti biasa, readingan saya kali ini bersifat general reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak, dan bisa setengah resonate dan setengah lagi enggak. Jadi tolong kalian pilih-pilih dulu kata-kata yang akan kalian terima dan kalian dengar ya, yang kalian akan terima maksudnya. Oke, sudah kalian pilih ya. Kita akan mulai dari spidol warna kuning dahulu, dan kita akan menyingkirkan spidol ini. Hai kalian yang sudah memilih spidol warna kuning, kita akan mulai baca dari apa keinginan kalian. Oke, di sini sudah ada tiga kartu yang sudah saya bukakan. Keinginan kalian dalam hidup ini adalah terbebas dari masalah dan ingin mendapatkan cinta, dan kalian merasa kalian itu nggak membutuhkan saran. Kalian merasa kalian bisa dengan diri kalian sendiri. Ini keinginan kalian ya. Keinginan kalian itu adalah, di sini ada Nine of Swords, yang artinya kalian tuh ingin terbebas dari masalah yang membelenggu kalian, dan kalian ingin mendapatkan cinta yang tulus atau kehidupan cinta yang menyenangkan, dan kalian menganggap sebuah saran atau nasihat itu enggak diperlukan. Ini keinginan kalian karena kalian merasa mampu. Dan kita akan baca apa sih kebutuhan kalian sebenarnya. Apakah benar keinginan kalian itu, apakah keinginan atau kebutuhan kalian itu selaras? Terkadang keinginan dan kebutuhan kita itu nggak selaras, makanya perlu diobservasi lagi. Ini apa kebutuhan kalian?
Ace of Wands, Five of Swords, dan Five of Coins. Kebutuhan kalian yang sebenarnya adalah bertindak, bukan sebatas angan-angan belaka. Apa yang kalian inginkan bisa kalian realisasikan, bukan hanya sebatas impian yang masih berada di dalam kepala kalian. Dan kalau kalian ingin mendapatkan cinta atau kehidupan yang romantis atau sebuah hubungan yang nyaman, kalian harus mengikhlaskan yang sudah berlalu. Jangan membandingkan kehidupan cinta kalian dengan masa saat ini. Dan kalian juga perlu untuk bertransisi dari zona nyaman kalian. Oke, sekali lagi saya jelaskan ya. Sini sudah ada kartu Ace of Wands, Five of Swords, dan Five of Coins. Yang artinya kebutuhan kalian di sini adalah bertindak. Kalian harus melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan sebuah perubahan dalam hidup. Lalu di sini kan ada Five of Swords yang artinya The Lovers. Kalau kalian ingin mendapatkan sebuah hubungan cinta yang romantis dan juga nyaman, ayo perbaiki dari masa lalu. Jangan membandingkan dengan masa lalu kalian. Karena hal masa lalu itu nggak sama dengan masa sekarang. Tapi kalau kalian masih terjebak dengan pemikiran bahwa kehidupan cinta kalian di masa lalu itu lebih menarik, nah itu kalian menjerumuskan diri kalian terhadap hubungan kalian pada saat ini. Di sini ada Five of Coins, yang artinya bahwa kalian itu perlu mendengarkan beberapa saran yang datang dari orang lain. Mungkin bagi kalian itu sebuah kritikan ya, tapi menurut saya ada beberapa pesan itu tulus untuk kalian demi kebaikan kalian. Itu demi kebaikan kalian dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kalian merasa sudah bisa sendiri, kalian sudah mandiri, kalian gak perlu menerima sebuah nasihat. Hidup ini berproses, yang artinya pesan dari manapun itu pasti ada baiknya untuk kita. Yang saya maksud pesan ya, bukan sekedar omongan hanya membuat mental kalian jatuh. Kalau itu boleh kalian abaikan, tapi kalau ada pesan baik, jangan sampai kalian mengabaikan itu. Kalau saya lihat di sini, kalian tuh di sini ada yang beberapa keras kepala, yang artinya kalian merasa sudah mampu menjalani kehidupan ini dengan prinsip, padahal prinsip kalian itu perlu menerima evaluasi dari luar, dalam artian pengingatlah. Makanya di sini ada kartu Ace of Wands, karena kalian tuh ingin hidup tanpa masalah. Kalau kalian ingin hidup tanpa masalah, ya satu persatu diselesaikan masalahnya, bukan hanya sebatas angan-angan. Lalu di sini juga seperti keinginan kalian tuh, kalian ingin mendapatkan cinta atau hubungan yang romantis. Tapi kebutuhan kalian saat ini adalah memperbaiki atau memperbaiki pola pikir kalian terhadap kata cinta itu sendiri. Dan kalian perlu untuk merefresh lagi, upgrade lagi tentang cinta itu sendiri.
apakah cinta itu hanya menerima atau memberi, atau memberi dan menerima. Nah, di situ perlu, makanya di sini kebutuhan kalian itu adalah mengevaluasi tentang hubungan kalian sendiri. Jangan tergenang berkubang dalam kesedihan atau membandingkan kehidupan sekarang di masa lalu, karena hal itu nggak bakal ada habisnya. Lalu di sini ada page of swords dan di sini ada five of coins, yang artinya kalian di sini tuh merasa keinginan tuh nggak usah dinasihatin. Padahal kalau di sini kalian perlu menerima sebuah nasihat, sebuah saran dari orang lain, dari pihak luar dari diri kalian sendiri. Dengan begitu, kalian bisa mengakumulasikan, bisa menyimpulkan pesan itu dengan pemikiran kalian, agar kalian tidak membuat keputusan yang membuat kalian menyesal. Jadi kalau di file nomor 1 ini, saya cenderungnya membaca kalian itu ingin mendapatkan hidup bebas tanpa masalah, percintaannya mulus, lalu nggak ada yang memberi saran. Padahal kehidupan itu seimbang, nggak ada yang namanya bahagia terus, nggak ada yang namanya susah terus. Pasti itu akan berdampingan. Tinggal bagaimana cara kalian mengatasi apa yang akan datang itu, atau apa yang akan terjadi. Sekarang kita akan baca pesan dari astrology card untuk kalian. Itu apa? Ya, di sini sudah ada. Saya akan ambil satu kartu aja untuk melengkapi pembacaan ini. Force. Force yang artinya pesan dari astrology card ini adalah kamu adalah raja dalam hidupmu sendiri. Kamu bisa bertindak dan memutuskan apa yang terbaik dalam hidupmu. Jangan hidup dalam angan-angan tanpa ada perbuatan yang bisa kalian lakukan. Nah, di sini pesannya dari astrology card adalah berjuanglah dalam hidup ini. Jangan hidup di balik bayang angan-angan kenyamanan tanpa ada usaha. Maka dari itu, keluarlah kartu ini. Ini kalau di kartu tarot ya, kartu kaisar, emperor, yang artinya kalian ini sosok yang sebenarnya harus bertindak, bukannya sebatas ingin melepaskan diri dari masalah tanpa melakukan sebuah hal atau tindakan yang bisa membantu kalian. Jadi sarannya di sini, pesan dari astrology cards adalah berjuang, jangan hidup dalam angan-angan. Karena kalau hidup dalam angan-angan, kalian akan berada di tempat terus. Kalian nggak akan kemana-mana dan kalian akan tetap berada di zona ini. Memiliki banyak masalah. Dan kalau kalian ingin mendapatkan hubungan cinta yang romantis, jangan pernah membandingkan kisah kalian dengan masa lalu. Hargai apa yang kalian miliki saat ini. Nah, jadi di sini kalian tuh diminta untuk berjuang ya, dan dengarkan nasihat-nasihat yang kalian terima. Kalau menurut kalian itu nasihat terlalu keras, kalian ambil sisi positifnya, bahwa orang itu menyampaikan karena ingin kalian hidup bahagia. Tapi kalau kalian belum bisa sampai tahap berpikir seperti itu, nggak apa-apa, bisa kalian abaikan. Yang pasti dan jelas, yang memilih file nomor 1 atau spidol warna kuning adalah orang yang harus berjuang, dan kalian itu kuat karena kalian itu adalah raja dalam kehidupan kalian sendiri. Kalian berhak menentukan apa yang ingin kalian lakukan, apa yang kalian ingin putuskan, yang terbaik untuk hidup kalian sendiri.
Oke, segitu aja bacaan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang belibet gitu ya, nggak jelas. Saya minta maaf. Semoga bacaan saya bisa membantu kalian yang sedang kebingungan tentang diri kalian sendiri. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and share. Kalau cocok kalian bisa komen. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Dan saya akan lanjut di file nomor 2. Dadah. Hai kalian yang memilih file nomor 2 atau spidol warna merah. Kita akan mulai baca ya. Di sini sudah saya shuffling. Jadi biar cepet aja ini. Kita akan baca kartu dari Tarot Reader Smith ya. Radiant White Smith. Ini tentang keinginan kalian. Yang pertama, The Hermit. Kalian yang memilih file nomor 2 ini adalah atau berkeinginan mendapatkan pencerahan. Kalian sedang masa menyepi atau hening. Kalian ingin hening dalam menjalani kehidupan kalian. Lalu di sini ada lagi yang kedua, ada Judgment. Kalian yang memilih file nomor 2 ini memiliki pemikiran atau keinginan apa yang kalian terima itu adalah hasil perbuatan kalian. Oke, kita buka lagi. Kebalik lagi. Ten of Swords. Dan dari tadi file nomor 1 juga kebalik. Kalian yang memilih file nomor 1 memiliki keinginan hidup dengan pencerahan, dengan hening. Lalu kalian di sini menerima dengan lapang dada bahwa apa yang terjadi adalah suratan untuk kalian sendiri. Lalu di sini ada Ten of Wands yang Ten of Wands yang kebalik. Artinya kalian memiliki keinginan untuk hidup tanpa beban. Dan kalian sedang menjalankan kehidupan itu. Dan kalian berusaha mengatasi beban-beban yang bikin kalian berat. Oke, di sini tuh kalian ini merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup kalian adalah sebuah suratan, dan karena itu kalian merasa gak ada beban yang perlu kalian pikirkan. Makanya keluarlah kartu Ten of Wands kebalik. Lalu kita akan baca kartu selanjutnya, yaitu kartu tentang kebutuhan kalian. Apa sih yang kalian butuhkan? Di sini kan kalian sudah lumayan bagus menurut saya. Keinginan kalian itu adalah mendapatkan pencerahan, mendapatkan bimbingan, atau mendapatkan sebuah situasi untuk hening, dan kalian bisa menerima takdir kalian, bahwa apa yang terjadi adalah suratan untuk kalian. Lalu di sini ada 3 kartu lagi. Kita akan baca The Empress. Nah, kebutuhan kalian itu adalah merawat diri kalian sendiri. Merawat diri kalian sendiri, karena di sini Empress ini adalah ratu kesuburan yang dilimpahi keberkahan. Jadi kalian itu hanya memerlukan untuk merawat diri kalian sendiri. Kebutuhan kalian itu apa?
atau keinginan kalian itu adalah hidup dengan damai dan pencerahan, ya sebelum kalian mendapatkan pencerahan itu bisa damai dan tanpa beban, kalian harus bisa menerima diri kalian, merawat diri kalian penuh cinta. Nah, itu akan kalian bisa sampai the hermit nanti. Lalu ada kartu Seven of Wands. Seven of Wands ini artinya kebutuhan kalian itu adalah bertindak atau membereskan sedikit masalah atau keinginan yang perlu kalian realisasikan. Maka dari itu di sini kalian perlu untuk bertindak ya. Dan kalau kalian kesusahan, butuh bantuan, carilah bantuan. Jangan bekerja sendiri. Berbagilah kepada orang yang kalian percayai. Jangan sampai situasi kalian itu membuat kalian terpuruk, terus kalian menutup diri. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa nolong kalian kalau kalian enggak membukakan pintu itu sendiri. Pertolongan itu ada jika kalian ingin menolong diri kalian. Maka dari itu, kalian di sini diminta untuk bersosialisasi, merawat diri. Lalu kartu ketiga ada Six of Coins, berbagi. Di sini kebutuhan kalian tuh berbagilah beban pemikiran kalian agar kalian bisa menyimpulkan atau mengerucutkan masalah yang sedang kalian hadapi. Kan di sini keinginan kalian itu hidup damai, menerima suratan, dan tanpa beban. Padahal kebutuhan kalian itu adalah merawat diri kalian, lalu berbagi cerita pada teman yang bisa kalian percayai. Di sini diminta banget, di sini ada Six of Coins, bahwa apa sih yang kalian jadi beban pikiran kalian itu? Cerita. Jadi kalian itu akan atau bisa membuat sebuah keputusan untuk diri kalian sendiri. Ya, lalu di sini kita akan buka kartu astrology cards. Tuh, keinginan. Aduh, ya ampun, kalian yang memilih pile nomor 2 ini, saya bilang kalian itu punya keinginan yang kuat, tapi masih bingung dengan caranya bagaimana bisa direalisasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan. Ini fire element, besar keinginan. Keinginan kalian tuh besar sekali sih untuk mendapatkan kehidupan yang hening, nyaman, dan kalian tuh ingin bersyukur tanpa tapi. Masalahnya kalian yang pile nomor 2 ini mungkin ada beberapa sedang menuju fase hidup dalam damai walaupun ada badai yang menerjang, dan ada beberapa lagi sudah mencapai titik ini. Selamat untuk kalian, karena di pile nomor 2 ini menurut saya cukup selaras ya dengan keinginan dan kebutuhan, hanya perlu perbaikan sedikit. Namanya juga hidup ya, pasti selalu ada yang perlu diperbaiki lagi dan lagi. Keinginan. Jadi di sini pesannya apa? Apa yang kalian inginkan itu bisa terwujud dengan catatan berusaha. Karena nggak ada hasil tanpa usaha. Pasti hasil itu diawali dengan usaha. Jadi pesan untuk kalian di sini adalah setelah kalian punya keinginan, berdoalah lalu berusaha. Jika kalian ingin hidup damai, tenang, walau ada badai sekalipun, rawatlah diri kalian dengan baik, lalu bersyukurlah dengan apa yang kalian miliki. Dan ketika kalian punya masalah, tolong berbagilah dengan teman yang kalian percayai.
Jangan sampai masalah kalian itu kalian pendam sendiri. Semakin lama masalah itu nggak akan selesai kalau tidak kalian hadapi. Jadi perlu ada perbaikan dalam mengatasi sebuah pemikiran yang berkecamuk di dalam batin kalian itu. Di sini ada beberapa yang sedang mengalami kesulitan secara pola pikir. Ada juga tindakan yang berusaha mati-matian bertindak sendiri karena nggak mau menyusahkan orang lain. Menurut saya itu bagus ya, cuman sesekali berbagilah. Kita ini makhluk sosial. Jadi yakin bahwa keinginan kalian itu bisa tercapai dengan usaha dan doa. Lalu serahkan semuanya pada Tuhan, pada semesta, pada universe, atau apapun yang kalian percayai. Oke, sekian bacaan file nomor 2 kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang gak pas kepada kalian, atau sedikit rumit menurut kalian, atau gak resonate, gak apa-apa. Semoga bacaan saya bisa membantu kalian. Dan saya akan lanjut ke file nomor 2. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak file nomor saya akan lanjut ke file nomor 3. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak file nomor 2 ini. Dadah. Hai kalian yang memilih file nomor 3 atau spidol warna hijau. Kita akan mulai membacanya. Apa sih keinginan dan kebutuhan kalian itu yang sebenarnya? Apakah selaras atau enggak? Ini kita akan baca terakhir ya. Kita akan baca ini dulu. Keinginan kalian. Queen of Pentacles, Three of Swords, dan Six of Cups. Di sini ada Queen of Pentacles, Three of Swords, dan Six of Cups, yang artinya keinginan kalian itu adalah memiliki materi yang cukup. Namun kalian merasa kurang di sini. Kalian ingin memiliki materi yang cukup, hati yang gak tersakiti, dan bisa berbagi. Apakah kalian sedang merasa kekurangan dalam finansial? Atau sebenarnya kalian cukup, hanya kurang, menurut kalian itu kurang? Di sini tuh kalian tuh ingin memiliki materi yang berlimpah, ingin memiliki keuangan yang cukup baik, bisa mengelola dengan baik. Lalu kalian juga ingin memiliki hati, atau kalian ingin sembuh dari rasa sakit kalian. Kalian butuh kesembuhan, kalian ingin sembuh, dan kalian ingin berbagi dengan sukacita dengan orang lain. Kalian di sini tuh cukup baik ya menurut saya, punya keinginan yang mulia. Kalian ingin memiliki keuangan yang cukup untuk berbagi pada sesama. Tapi terkadang kalian merasa kalian nggak bisa berbagi. Maka kadang kalian merasa bahwa kalian tuh kurang merasa puas dalam hidup ini. Oke, kita akan buka lagi kartu selanjutnya. Ini keinginan kalian. Memiliki materi yang cukup, hati yang sehat atau bahagia selalu, dan bisa berbagi pada sesama. Kita akan baca file ini tentang kebutuhan kalian. Ini keinginan kalian dan ini kebutuhan kalian. Two of Coins, kalian perlu menyeimbangkan diri kalian. Kalau kalian ingin finansial kalian membaik,
ayo perbaiki lagi. Perbaiki pengelolaan kalian terhadap uang. Kelola lagi apa-apa tentang kalian membeli barang-barang. Jadi kalau misalnya ada barang yang ingin kalian beli, kalian pikirkan dulu apakah itu diperlukan atau enggak. Lalu kita buka kartu selanjutnya, ada Nine of Cups. Kalian di sini kebutuhan kalian itu, atau yang perlu saya perjelas, kalian tuh ingin berbagi. Di sini kartu Nine of Cups, artinya kalian tuh sudah cukup berbagi kok. Sudah cukup menyayangi terhadap sesama. Jadi kalian jangan merasa bahwa kalian ada keinginan yang belum tercapai, padahal kalian sudah bisa mencapai itu. Maka keluar kartu Nine of Cups, kebutuhan kalian itu adalah merasakan cinta kasih dari luar. Kalian nggak bisa selalu berbagi, karena ada kalanya kita perlu timbal balik dalam hubungan sosialisasi. Memang kita nggak boleh berharap pada manusia, tapi terkadang perbuatan kita itu akan langsung dibalas kok, apalagi hal-hal baik ya. Di tahun ini hal baik, hal buruk itu cepat sekali kembali kepada si pemilik perbuatan itu sendiri. Lalu kartu ketiga ada Seven of Swords. Kalian perlu mengatasi pikiran buruk kalian. Kebutuhan kalian adalah mengatasi gejolak pemikiran kalian yang tanpa solusi atau tanpa kepuasan itu. Kalian di sini kan ada Queen of Pentacles, di sini ada Coins. Coins dan Pentacle itu elemennya sama-sama tentang materi dunia, sama-sama tentang benda yang berbentuk gitu kan. Jadi kalian itu ingin stabil dalam hal finansial. Padahal kebutuhan kalian itu adalah keinginan kalian itu adalah memiliki uang yang banyak, memiliki finansial yang cukup. Padahal di sini kebutuhan kalian itu hanya perlu diseimbangkan, karena kalian itu udah cukup kok. Kalian udah punya uang yang cukup untuk berbagi, untuk membahagiakan diri kalian itu udah cukup sebenarnya. Lalu di sini juga ada kalian merasa hati kalian itu sakit ya istilahnya, atau kalian nggak merasa bahagia dengan diri kalian. Keinginan kalian tuh bahagia, padahal kalian tuh udah bahagia. Kebutuhan kalian tuh kalian hanya perlu mensyukuri apa yang kalian miliki. Maka di sini kartunya keluar Three of Swords, lawannya itu Nine of Cups. Kalian tuh udah bahagia kok sebenarnya. Hanya perlu ditambahi rasa syukur, maka kalian bisa merasakan bahagia itu sendiri. Lalu di sini ada Seven of Swords, yang artinya ada beberapa pemikiran kalian yang perlu kalian benahi. Jadi misalnya kalian punya keinginan, kalian pikirkan lagi apakah keinginan itu berdampak baik untuk kalian. Semisal di sini kalian ingin memiliki uang yang banyak, memiliki finansial yang kuat, kalian cross check lagi situasi kalian, apakah benar yang itu kalian butuhkan, atau kalian sudah mendapatkan hal itu. Di sini maka keluar kartu Seven of Swords, itu bayangan hitam. Jadi kalian itu mungkin beberapa terkadang sedikit dalam fase down, yang artinya nggak percaya terhadap diri sendiri. Lalu kita akan baca file selanjutnya, astrology card, yaitu pesan dari astrologi apa? I see. Kalian harus melihat apa yang kalian miliki. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, keinginan kalian itu adalah memiliki finansial yang kuat. Lalu keluar kartu Two of Coins. Yang kalian butuhkan itu adalah menyeimbangkan apa yang kalian punya atau mengelola apa yang kalian miliki. Maka finansial kalian itu akan kuat. Makanya di sini keluar kartu I see, saya lihat. Yang artinya lihatlah apa yang kalian miliki, apa yang sudah kalian peroleh. Jangan sampai karena kalian melihat yang lain, jadi kalian nggak melihat apa yang sudah kalian dapatkan.
apa yang ada di diri kalian itu apa. Jadi perlu kalian cross check lagi di sini. Dan di sini kalian kan butuh kebahagiaan, padahal kalian itu udah bahagia. Kalian ingin bahagia, padahal butuhnya bahagia. Beda loh, ingin dan butuh. Dan menurut saya butuh itu ada sesuatu yang sudah kalian peroleh, karena Tuhan memberikan apa yang kalian inginkan, bukan apa yang kalian Tuhan memberi apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Maka di sini kan itu sudah diberikan finansial yang kuat, kebahagiaan, hanya perlu mengatasi pemikiran yang membuat kalian sedih atau terjerat dengan pemikiran yang gak ada solusi itu. Oke, menurut saya sudah cukup file nomor 3 saya bacakan. Jadi pesan saya di sini adalah tetaplah melihat diri kalian sendiri dengan kelimpahan. Jangan sampai kalian merasa nggak cukup. Di sini saya baca beberapa energinya kalian tuh cukup secara materi. Dan kalian itu bahagia dan bisa berbagi terhadap sesama. Oke, sekian. Jangan lupa like, comment, and share. Lalu subscribe YouTube kami. Dan jangan lupa tinggalkan komen jika bacaan saya resonate. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau ada bacaan yang enggak pas untuk kalian. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.